الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang saya hormati, mari kita niatkan kita duduk di tempat ini untuk menambah ilmu, ya. Karena Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan kami, zidni, tambahkan kami ilmu. Rasulullah juga berdoa semacam ini. Padahal Rasulullah itu manusia yang paling sempurna, dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan dan berdoa juga, Rabbi zidni ilma. Itu menunjukkan ilmu itu adalah sesuatu yang mulia dan terus menerus kita cari dimanapun saja berada. Karena di dalam Islam itu mencari ilmu itu tidak ada batasnya, para jemaah sekalian. Para jemaah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, manusia itu dalam kerugian. Kita ini bertambah hari, bertambah bulan, tambah tahun, tambah tua, ya. Tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah rentak. Tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah ringkih, tambah penyakitan. Semua ini rugi. Mau laki, mau perempuan, mau kaya, mau miskin, mau rakyat, mau pejabat, semua menuju kerugian. Kecuali yang tidak rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, orang yang saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Insyaallah para jemaah sekalian, tiga hal ini kita dalam situasi yang diharapkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Yang kedua, kita ini dalam situasi wa amilus sholihat, amal soleh. Kita duduk di sini luar biasa, dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang barokah ini, di Masjid Baitur Rahman, masjid yang menjadi kebanggaan bangsa Aceh, ya. Dan yang nomor tiga, para jemaah sekalian, kita dalam suasana wa tawassaw bil haqqi, mendengarkan pengajian, berbicara tentang kebenaran, dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Mudah-mudahan walaupun sedikit, satu kalimat, dua kalimat, apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, berbicara tentang iman. Iman itu apa? Al-iman itu at-tasdiqu bil qalbi, sebuah keyakinan yang ada di dalam hati kita. Kemudian wal iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan.
itu iman. Kita para jemaah sekalian diwajibkan untuk beriman, percaya dengan apa? Dengan 6 hal yang kita kenal dengan rukun iman itu. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Biasanya di kampung-kampung itu dibaca. Aku beriman kepada Allah, beriman dengan malaikatnya, percaya dengan kitab-kitabnya, percaya dengan para rasul, percaya dengan qada dan qadar, percaya dengan hari kiamat. 6 hal. Ini posisinya di dalam hati, tidak tampak. Makanya kemudian iman itu wal ikrar, diikrarkan, diucapkan. Minim-minim diucapkan dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak cukup di situ. Selanjutnya itu dibuktikan dengan amal perbuatan, minim dilambangkan dengan 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mampu. Baru para jemaah sekalian akan tergambar utuh itu iman. Dan baru kemudian kita akan merasakan iman itu ada buahnya. Iman itu ada buahnya. Kalau saya katakan ini gula, kenapa? Manis. Ini garam, kenapa? Asin. Bapak beriman, kenapa? Ada buktinya. Tidak hanya mengatakan saya beriman, saya beriman, saya beriman. Mana buktinya? Oh, pakai sorban bisa dibeli hari ini. Minim para jemaah sekalian, di dalam kitab Nasaihul Ibad itu diucapkan bahwa anna alamatul iman, tanda orang beriman itu minim arba'atun, ada 4. Tanda orang beriman itu minim ada 4. Yang pertama, orang beriman itu at-taqwa. Orang beriman itu takut kepada Allah, dia jalankan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah. Dan saya yakin yang duduk di sini ini hatinya ada iman. Mengapa? Sedang menjalankan perintah Allah. Luar biasa Pak, kalau kita tahu manfaat, fadilah, keutamaan daripada sholat subuh berjamaah. Allah ya Rabbi, kok andaikan tahu, sadar, penuh ini masjid, orang datang dengan ngesot, merangkak, karena nggak tahu saja atau nggak sadar begitu. Makanya nikmat yang paling besar ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah. Ini luar biasa. Kalau kaya, kuat, itu bisa nikmat, bisa istidraj. Tetapi ketika diberi kesempatan oleh Allah bisa ibadah, saya pastikan ini pasti nikmat. Ini para jemaah sekalian. Yang kedua para jemaah sekalian, tanda orang beriman itu al-haya'u. Orang beriman itu punya malu. Malu berbuat maksiat. Karena kita sadar bahwasanya ketika kita berbuat apapun ada raqib, ada atid. Maka kalau ada orang berzina, orang sedang mencuri, ada yang mengatakan ketika dia berzina imannya itu sedang dicabut. Ya mungkin setelah selesai mencuri imannya kembali. Karena nggak mungkin orang berzina, orang beriman itu berzina. Ini para jemaah sekalian, al-haya'u. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, tanda orang beriman itu asyukru, hidupnya selalu bersyukur. Ada syukur dengan lisan, alhamdulillah,
alhamdulillah, alhamdulillah. Ada syukur bil jinan dengan hati, meyakini apa yang kita rasakan itu murni pemberian dari Allah. Ada asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Jadi mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka para jemaah sekalian, ketika Bapak sholat yang didahului dengan takbir dan ditutup dengan salam, sejatinya Bapak dan kita semua ini sedang menjalankan 3 syukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota badan. Saudara-saudara sekalian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bagaimana sekiranya kita menjadi orang bersyukur. Rasulullah mengajarkan, undur ila man huwa dunaka fi amri dunyaka. Kalau urusan dunia, bandingkan dengan orang yang lebih melarat, bandingkan dengan orang yang lebih susah. Maka insya Allah kita akan selalu mantap mengatakan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya punya rumah walaupun seperti ini, mending daripada tetangga saya tidak punya. Terus begitu kan? Yang punya mobil satu alhamdulillah punya mobil walaupun jelek. Tetangga saya sampai sekarang nggak punya mobil, hanya punya motor. Yang punya motor bilang alhamdulillah, tetangga saya nggak punya motor. Terus begitu. Makanya kadang-kadang saya melihat bapak-bapak mantap tadi mendengar kiri kanan saya itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa alhamdulillah diucapkan terus? Nggak boleh diganti tuh. Nggak boleh diganti. Walaupun sedang dapat musibah nggak boleh diganti. Allahu Akbar. Innalillahi. Nggak boleh. Kenapa? Karena telah diajarkan oleh Rasulullah, kalau kamu mau bersyukur bisa, dalam keadaan apapun bisa. Dengan cara apa? Bandingkan dengan orang yang lebih melarat. Yang nomor 4 para jemaah sekalian, tanda orang beriman itu as-sabru, sabar. Sabar. Mohon maaf, ini karena pengajian saya ngomong ya. Sejatinya saya takut ngasih pelajaran sabar itu, khawatir ya. Kalau sabar itu artinya menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saya karena sudah dipanggil kiai memantaskan diri untuk menyampaikan ilmu itu. Walaupun kadang-kadang saya diuji, Pak. Saya bilang, ayo sabar, semua miliknya Allah. Lagi pengajian, mobil saya dicolong, hilang, abun, hilang mobil saya kemana? Saya tanya ke satpam, lah bukan sopir kiai yang bawa? Bukan. Barangkali malingnya bilang, saya uji Pak Kiai itu, bener nggak dia sabar? Saya bilang ujian jangan gede-gede kata saya. Kalau ngambil sandang masih mendingan itu mobil. Tapi bagaimana juga ilmu itu kadang-kadang mantap atau tidak, menjadi ilmu yakin atau tidak, itu biasanya akan menjadi ilmu yakin kalau sudah ilmu bertemu dengan realitas. Orang menjadi ahli hikmah, ulama omongannya itu mantap, meyakinkan. Karena apa? Karena seperti bapak yang sepuh-sepuh itu, ilmunya sudah pernah bertemu dengan realitas, benturan des menjadi ilmu yakin. Makanya beda ilmunya anak yang baru keluar pesantren walaupun lebih hafal banyak kitab, dengan ilmunya orang sepuh-sepuh beda, karena sudah teruji menghadapi realitas kehidupan. Makanya para jemaah sekalian, ayo setelah kita beriman ini, mari kita berihsan, ya, berihsan. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa ihsan yang menjadi buah daripada iman itu minim ada 77 yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan amal perbuatan. Ini kalau saya terangkan panjang, tetapi paling tidak saya bisa bersilaturahim dengan para kiai, para ulama. Saya terus terang saja masuk
ke tempat ini bukan untuk ceramah, enggak. Awalnya saya itu ada acara keluarga sama beliau Ustadz muda ini, dipesan Kiai ngasih pengajian aja biar silaturahim. Karena memang saya sibuk dengan pengajian atau pesantren. Kalau tadi disebut saya penasihat di Prabowo Gibran, iya. Dan saya punya tradisi malam Jumat itu biasanya baca doa di Masjid Baitur Rahim. Kalau ini Baitur Rahman ya, di sana di Istana Negara itu Baitur Rahim. Tetap Pak ya, gubernur kita, presiden kita, wakil presiden kita, mari kita doakan. Kalau ada doa terbaik yang manjur, yang paling hebat, mari kita berikan kepada pemimpin kita. Jangan banyak ngomong, la tashghalu anfusakum bisabbil muluk. Jangan sibukkan lisanmu mencaci pemimpin. Wah, RT saya nggak beres, RW saya nggak beres, lurah saya nggak beres, wali kota saya nggak beres, gubernur nggak beres, bupati nggak beres, presiden nggak beres. La tashghalu. Jangan sibuk begitu. Kita ini mengapa dipimpin pemimpin yang nggak enak, nggak bener, zalim kata kita. Mohon maaf ya. Mari tunjuk kita. Jangan begini terus. Ini ajaran, di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan mengapa kita dipimpin pemimpin yang zalim. Wa kadzalika walli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Kita di pemimpin yang nggak benar katanya, kata kita, karena perilaku kita nggak benar. Makanya para jemaah sekalian, mari kita mulai dari diri kita. La tashghalu anfusakum bisabbil muluk, walakin tubu ilayya. Mendekat kepada Allah, taubat kepada Allah. U'aktifhum alaikum. Maka pemimpin siapapun namanya dia, maka nyaman buat kita. Saya perhatikan banyak tokoh-tokoh Aceh. Yang satu enak menjalani ibadah, menjalani kehidupan. Yang satu beling setan. Padahal pemimpinnya sama. Saya sebut dulu ada di Banten. Di Banten itu Buya Dimyati. Beliau itu subhanallah. Para pejabat itu luar biasa antri datang kepada beliau. Malah waktu itu Bapak Habibie nunggu sampai sejam 2 jam. Karena beliau sedang sibuk dengan wirid wazifahnya. Dan mengapa bisa begitu? Sedangkan orang lain sibuk mengatakan ini enggak benar, ini enggak baik. Jawabannya satu, orang tersebut tidak baik sehingga merasakan pemimpin itu tidak baik. Ini ajaran saya Pak. Kalau ada pilihan, enggak lah Pak Kiai, kita mulai dari atas, itu urusan Bapak. Saya punya pandangan semacam ini. Dasarnya ada. Pilihan hidup saya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Kita dipimpin pemimpin yang zalim karena kita yang zalim. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mempunyai hati yang baik ya. Hati yang baik. Bagaimana sekiranya kita menjaga keikhlasan kita. Karena begini para jemaah sekalian, ikhlas itu penting ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah ikhlas karena Allah. Kalimat ini penting. Karena apa para jemaah sekalian? Rasulullah itu menegaskan begini, mengingatkan begini. Halakan nasu jami'an. Manusia itu semua akan binasa. Hilang semua. Ketampanan, kekayaan, pangkat, jabatan. Hilang, sirna. Kecuali apa?
illal alimun, kecuali orang yang alim. Yang orang alim, wahalakal alimun, yang alim binasa, hilang. Kecuali siapa? Illal amilun, kecuali orang yang beramal, mengamalkan ilmunya. Wahalakal amiluna jami'an, yang beramal, yang sudah sholat, yang sudah berpuasa, yang ahli Quran, ahli tahajud, halaka, hilang juga. Kecuali illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas. Dan ikhlas ini enggak mudah. Wal mukhlisun ala khotorin azim. Orang ikhlas itu subhanallah, banyak godaannya. Banyak godaannya. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama memantaskan diri bagaimana sekiranya masuk kepada yang terakhir, illal mukhlisun. Kalau dakwah, berjuang, niatnya karena Allah, insya Allah akan awet. Saya sering ditegur, Kiai itu kesana kemari ceramah, apa sih niatnya? Bahkan guru saya itu ngomong, Misbah, nama saya Misbah, iya, kamu buka pesantren, pengajian, apa sih niatnya? Jangan-jangan hanya alat kamu untuk cari uang. Kaget saya. Jangan-jangan hanya kepentingan kamu untuk terkenal, alat kamu saja untuk bertahan hidup. Kaget saya, Pak. Kalau saya ngajar sebenarnya bisa saya jawab, saya minta petunjuk kepada Kiai apa maksudnya kok bertanya begini. Jawaban beliau satu, jangan tipu-tipu, jangan masuk kepada yang dikatakan di dalam Al-Quran itu bahwa wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Katanya Kiai Said itu, Kiai Said ketua PBNU yang tahun kemarin, 99% kehidupan di dunia ini tipu menipu semua katanya. Yang benar, ad-dunya mal'unun. Ada yang mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini seisinya dilaknat. Kecuali apa sisanya itu? Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Au alimun au muta'allimun. Maka para jemaah sekalian, ayo kita ikhlaskan hati kita di dalam berjuang, di dalam beribadah. Karena biasanya kalau niatnya itu baik, lillah, awet biasanya. Mengapa berdakwah? Mengapa bersolat berjamaah? Lillah, awet biasanya. Kalau kita berdakwah, bikin pengajian, bikin pesantren, ditanya, kenapa bikin pesantren? Sebelah bikin, saya nggak mau kalah. Biasanya nggak awet. Kenapa? Maka lillahi dama wattasolah. Apa saja perjuangan kek, ibadah kek, karena niatnya karena Allah, damah wattasolah, akan berkelanjutan. Tapi wa maka li ghairillah, kalau kita melakukan apapun bukan karena Allah, in qata'ah wa fasolah, akan segera sirna dan putus. Ini rahasia mengapa para ulama, termasuk tentu junjungan kita Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya manis dilanjut oleh kita karena ikhlasnya tinggi. Tokoh-tokoh di Jawa, para ulama di Jawa, misalnya Wali Songo, Pak, sampai hari ini kuburannya itu tiada henti diziarahi, dikirimi Fatihah, dibacain Quran. Bahkan orang di sekelilingnya bisa menikmati, bisa hidup jualan di sekitar makam Wali Songo. Mengapa? Ikhlas. Nah, ini peringatan kepada saya. Kadang-kadang terkenal, masyhur, belum mati sudah hilang. Ini jawabannya satu, ikhlasnya kurang. Untuk itu para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu, mohon maaf, terbuai oleh pujian, ya. Jangan sampai terbuai oleh kita itu dikenal orang baik.
Kadang-kadang saya disebut ulama, kadang-kadang terbuai. Padahal saya disebut orang baik karena saya ditutup aibnya oleh Allah. Kalau dibuka nggak ada orang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf tadi kalau disebut saya penasihat presiden, ya, khususnya ketika kemarin waktu pilpres itu. Sekali lagi mohon maaf, silaturahim ini mudah-mudahan membuahkan hasil yang banyak, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita membaca Al-Fatihah kepada keluarga kita, para masyayikh, guru-guru kita, para pemimpin kita siapapun, mulai dari presiden sampai ke bawah, gubernur kita, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa memimpin bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang adil, yang makmur, yang sejahtera, yang kenyang rakyatnya, yang aman. Karena kebutuhan manusia itu dua, Abun: aman, kenyang. Pemimpin beri itu, sudah nggak usah muter-muter. Pemimpin itu beri dua hal itu, aman, kenyang. Tetapi karena orang Islam menaikkan aman, kenyang untuk apa? Untuk ibadah. Mudah-mudahan di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami ya Allah, wa auladana wa talamidana, putra-putri kami, santri-santri kami, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhairi arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wal kawkabu durri, Allah ya ayyuhan nabi, Allah wal kawkabu durri, anta imamul hawa sultanul ghaibi, anta imamul hawa sultanul ghaibi. فإني عبد حملي ثقيل، فإني عبد حملي ثقيل، ولي ذنوب مثل الرمال، ولي ذنوب مثل الرمال. يا أيها النبي، الله والكوكب الدري، الله يا أيها النبي، الله والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. الله لا نبينا، الله صل دوما، الله لا نبينا، الله المماجد بالجلال، الله الله المماجد بالجمال. يا أيها النبي، الله والكوكب الدري، الله يا أيها النبي، الله والكوكب الدري، أنت
Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.